Ada jarum di atas papan, papan dari kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum, salam sapaan, sapaan merdu dari orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustadz selaku Buya pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulumi Syariah, Al-Mukarram Ustadz wal Ustazah yang mengabdi di pondok pesantren ini, Al-Mukarram hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kalam permulaan kata, tiada untayan kata yang lebih indah, melainkan ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan kepada kita, baik itu rahmat beliau, baik itu rahmat iman maupun Islam, baik itu ihsan. Dan seterusnya, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, akninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kultum yang berjudul tentang cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib setiap muslimin. Tidak hanya wajib, melainkan sholat 5 waktu juga merupakan kebutuhan bagi setiap muslim. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah teman-teman, jangan lupa untuk menunaikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan ibadah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengerjakan sholat 5 waktu, kita butuh kekhusyukan. Nah, untuk mencapai kekhusyukan tersebut, kita harus benar-benar menyampaikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah teman-teman, agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, marilah kita menunaikan salat 5 waktu. Nah cara yang kedua yaitu agar mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran merupakan ibadah sunnah yang pahalanya sangat besar. Dan yang ketiga, cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan memperbaiki diri kita sendiri dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki diri kita sendiri yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ada 3 macam, baik itu bersyukur dengan lisan, maupun bersyukur dengan perbuatan, maupun bersyukur dengan perkataan. Nah, cara yang ketiga agar mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitunya dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan sunnahnya seperti menunaikan salat tahajud, menunaikan salat duha, dan mengerjakan apa-apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam kitab Murakil Ubudiyah, yang artinya tidak dikatakan seorang hamba dekat denganku
jika ia mengerjakan amalan yang wajib saja, melainkan seorang hamba dikatakan dekat denganku apabila ia mengerjakan amalan sunnahku. Nah teman-teman, jangan lupa kita untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Allah itu dimanapun kita berada, beliau pasti melihat kita. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, maka setiap perbuatan kita itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.